Yo, kali ini gue iseng-iseng aja ya kepikiran untuk nyurutin level orang yang terkuat di sekolah kudu ikuse dari anime Classroom of the Elite ya. Untuk urutan level gelut atau kemampuan baku hantam ya gue bakal ngurutin berdasarkan informasi-informasi dari light novel ya. Jadi latarnya gue ambil dari light novelnya. Jadi bakal banyak spoiler pastinya buat yang nggak baca light novelnya ya. Untuk urutan ini yang gue masukin itu cuma muridnya aja, guru contohnya kayak Shiba Sensei atau sama kepala sekolah Sukihiro itu nggak aku masukin ya. Dan langsung aja, ini dia 10 urutan murid terkuat di Kudo Ikose. 10 ada Horikita Suzune dan Ibuki Mio. Mereka itu ada di level yang sama ya, sama-sama perempuan yang memiliki kemampuan fisik di atas rata-rata perempuan lainnya, yaitu ada di B ya. Selain itu mereka itu sama-sama suka bertindak sendiri di kelas ya. Horikita dan Ibuki juga itu ikut bela diri saat dulu, jadi ya pantas saja mereka kuat ya. Setelah kejadian mereka pas baku hantam di Pulau Tak Berpenghuni di tahun pertama di animenya dulu ya, mereka berdua itu jadi sering bersaing setelah itu, dan bisa dibilang mereka itu sekarang menjadi rival serta bekerja sama untuk mengalahkan Kouhai atau adik kelas yang kuat, yaitu si Amazawa Ichika. Horikita dan Ibuki ini pernah terbantai yaitu pas ujian di Pulau Tak Berpenghuni pada tahun kedua mereka oleh si Amazawa dari kelas 1A ya. Walaupun udah pernah dikalahkan oleh adik kelas, tetap aja Horikita dan Ibuki ini adalah perempuan terkuat dalam baku hantam yang ada di angkatannya si Ayano Koji. 9. Sudoken dan Ryuen Kakeru. Menurutku Sudo dan Ryuen itu punya kemampuan bertarung yang sama ya, dan sama-sama berpenampilan kayak preman gitu. Dari status OOA kemampuan fisik mereka, Sudo itu lebih unggul ketimbang Ryuen. Ya jelas ya, Sudo itu sering banget main basket ya, jadi kemampuan fisiknya Sudo itu lebih terlatih. Ryuen saat SMP itu ada di lingkungan yang sering terjadi baku hantam dan bentrok saat SMP dulu sekolahannya. Jadi dari dulu itu si Ryuen itu udah terbiasa dengan kekerasan ya. Jadi ya lingkungannya si Ryuen itu bener-bener keras ya pas dulu ya. Terus Sudo orangnya itu cepat naik darah dan cepat marah ya, gampang kena provokasi dari orang si Sudo ini. Walaupun mereka berdua berpenampilan kayak preman dan ngeri-ngeri gitu berpenampilannya, Ryuen dan Sudo itu pernah dibantai sama adik kelasnya ya, sama kayak si Ibuki dan Horikita dulu. Dan Ryuen sama Sudo itu dibantai sama si Hosen dari kelas 1D. Yap, si Ryuen sama si Sudo itu udah pernah terbantai sama si Hosen. Biarpun mereka itu pernah dibantai sama adik kelas, tapi tetap mereka berdua itu menjadi salah satu orang terkuat dan orang yang ditakuti di angkatannya si Ayano Koji. 8. Utomiya Riku, salah satu murid dari tahun pertama atau kelas 1 yang terkuat bisa dibilang ya. Saat Hosen mau melayangkan tinjunya, Utomiya itu menahan pergelangan tangannya Hosen, dan Hosen pas itu tuh merasakan cengkeraman yang kuat dari si Utomiya ini. Salah satu tahun pertama yang dapat menyeimbangi Hosen adalah si Utomiya ini. Di saat yang lain pada takut sama si Hosen ya, sedangkan Utomiya itu beda sendiri ya. Utomiya itu malah terang-terangan kalau dia itu membenci si Hosen. 7. Horikita Manabu, kakak dari Horikita Suzune ya. Manabu ini juga pernah ikut bela diri ya. Di angkatannya dulu Manabu itu dikatakan orang yang paling sempurna ya, entah itu dari akademik maupun kemampuan fisik. Di sistemnya pas Manabu dulu itu belum ada sistem OOA ya, tapi kalau ada sistem OOA, Manabu ini mungkin sebagian besar skornya bakal ada di A+ ya, mungkin ya kalau ada sistem OOA pas Manabu dulu. Manabu ini salah satu orang yang dapat mengetahui kalau si Ayano Koji itu sedang menyembunyikan kekuatannya ya. Dulu di animenya nampak sekilas Manabu itu dan Ayano Koji itu baku hantam ya, cuma sebentar sih ya. Dan saat itu si Manabu itu memuji kemampuan bertarungnya si Ayano Koji. 6. Ada Amazawa Ichika, perempuan yang berasal dari White Room yang merupakan pemuja dari Ayano Koji pas di White Room. Amazawa dulu itu membuat kewalahan Horikita sama Manabu yang seorang ahli bela diri ya. Padahal pas itu Amazawa itu posisinya itu lagi babak belur habis dipukul sama si Shiba Sensei karena nggak ngikutin perintahnya ya. Tapi kembali lagi si Amazawa ini adalah perempuan. Ada batasan antara kekuatan laki-laki dan perempuan walaupun si Amazawa itu dari White Room ya. Walaupun dari White Room Amazawa ini nggak bisa ngalahin semua laki-laki ya, tentu aja ada batasannya. Tapi yang jelas Amazawa ini levelnya ada di atas perempuan biasa pada rata-rata umumnya ya. Bahkan mungkin Amazawa ini bisa mengalahkan Horikita Manabu menurutku ya.
5. Yamada Albert. Albert ini orang dari luar negeri yang punya badan yang besar banget tuh ya. Pernah adu besar-besaran pedang juga sama si Ayano Koji ya. Emang Albert ini orang terkuat di kelas C ya. Albert memutuskan untuk mengikuti Ryuan ya, apapun rencananya dari Ryuan. Albert ini patuh ke Ryuan bukan karena takut sama Ryuan ya, tapi Albert itu yakin kalau Ryuan yang cocok untuk memimpin kelas C untuk naik ke kelas A dengan kelicikannya si Ryuan ya. Oleh karena itu si Albert itu mau jadi bawahannya si Ryuan. Ayano Koji dulu pernah merasakan kekuatan yang besar dari pukulan Albert pas ada di atap di volume 7 dulu ya. Kalau orang biasa yang menerima pukulan Albert itu pasti nggak bakal bisa menahannya. Nomor 4 ada Hosen Kazuomi, kouhai atau adik kelas yang suka ngegas dan berpenampilan kayak preman. Hosen ini suka banget dengan kekerasan, bisa dibilang Hosen adalah Ryuan tapi versi kelas 1-nya ya. Ryuan versi KW, versi 2-nya ya. Suka nggunain rencana licik, kekerasan gitu, dan sama seperti Ryuan ya. Si Hosen itu dari SMP itu udah sering baku hantam dan bentrok dengan sekolahan lain. Katanya dulu Hosen itu pas SMP ada di daerah yang sama dengan si Ryuan, daerah yang sering bentrok antara sekolah gitu. Hosen itu dulu itu udah pernah gelut lawan sudo sama si Ryuan, dan level si Hosen ini ada di atas mereka ya. Hosen itu menang badan dan menang kekuatannya ya. Badannya itu mirip seukuran dengan Albert tapi lebih kecil dikit tuh. Orang barbar yang pernah nusuk tangannya si Ayano Koji ya. Tapi pisau tersebut itu dihentikan dengan mudah sama Ayano Koji pakai tangannya dengan ekspresi datar si Ayano Koji. Hosen ini bakal jadi musuh Ayano Koji yang merepotkan ke depannya ya. Nomor 3, Koenji Rokusuke. Bisa dibilang si Koenji ini salah satu kandidat yang bisa mengalahkan si Ayano Koji ya. Seolah karakter Koenji ini dibuat untuk nggak ngeluarin kemampuan aslinya dan nggak diberitahukan ke penonton ya tentang seberapa kuat si Koenji ini sebenarnya. Mungkin Koenji ini disiapkan untuk menjadi last bossnya si Ayano Koji ya. Yang jelas levelnya Koenji ini ada di atas rata-rata kebanyakan para siswa ya, entah itu dari akademik maupun kemampuan fisik. Tapi kita masih belum tahu tuh ya kekuatan maksimal dari si Koenji ini. Bisa dibilang Koenji ini adalah salah satu orang yang bisa menyaingi si Ayano Koji ya kalau dalam baku hantam ya, dan masuk ke salah satu kandidat yang mampu mengalahkan si Ayano Koji. Tapi yang mentok-mentok ya paling si Koenji ini bisa menyaingi si Ayano Koji atau membuat si Ayano Koji serius ya. Untuk seorang yang bukan dari Wetrum, Koenji ini terbilang orang yang cukup kuat ya. Nomor 2, Yagami Takuya. Yagami ini adalah karakter yang paling kuharapkan ya bisa membuat Ayano Koji itu serius, entah itu dalam baku hantam atau dalam adu strategi atau kepintaran ya. Yagami ini ada di kubu yang membenci Ayano Koji dan ingin mengalahkan si Ayano Koji ya. Yap, si Yagami ini adalah orang kedua dari Wetrum yang dikirim untuk mengeluarkan Ayano Koji dari sekolah. Satu generasi sama si Amazawa, yaitu generasi kelima. Yagami ini benci dengan si Ayano Koji karena di Wetrum itu mereka itu selalu dibanding-bandingkan sama si Ayano Koji yang merupakan mahakarya dari Wetrum ya. Yagami itu ingin membuktikan kalau dia itu bisa mengalahkan mahakarya dari Wetrum, yaitu si Ayano Koji ya. Dalam hal memanipulasi orang, Yagami ini memang jago sih ya, persis kayak si Ayano Koji. Yagami itu berhasil memanipulasi si Kushida, Tsubaki sama si Utomiya untuk mengeluarkan Ayano Koji di pulau tak berpenghuni ya, walaupun itu gagal sih ya, tapi ya rencananya lumayan sih ya. Dan untuk kemampuan fisik atau gelut, Yagami ini ada di atas Amazawa men ya. Kalau dari OOA kemampuan fisik Yagami ada di C ya. Kayaknya Yagami ini sama kayak Ayano Koji yang nyembunyiin kemampuan aslinya ya. Masih minim sih ya untuk informasi tentang Yagami ini. Tapi ada kemungkinan Yagami ini bisa membuat Ayano Koji serius atau bisa memojokkan si Ayano Koji. Mungkin kedepannya Yagami ini lebih milih pertarungan 1 lawan 1 adu otak ya dan mental ketimbang baku hantam. Yang jelas karena Yagami adalah dari Wetrum, kita asumsikan aja kalau dia itu punya kemampuan fisik di atas rata-rata laki-laki murid biasa ya. Nomor 1, Lord Ayano Koji Gyotaka. Udah bukan manusia biasa lagi mainnya si Ayano Koji ini ya. Ini mulai dari kemampuan bela diri, kecerdasan, pokoknya Ayano Koji itu serba perfect ya, sempurna ya. Hal tersebut karena udah dilatih di Wetrum dulu. Anak-anak dari Wetrum itu selain dikasih pengetahuan tentang pembelajaran, mereka juga itu dikasih tahu tentang ilmu bela diri juga ya. Jadi dulu Ayano Koji juga itu diajarin sedikit ilmu bela diri, termasuk Yagami sama si Amazawa juga
juga yang dari White Room ya. Tapi gue itu agak ragu sih ya, kalau semisal Amazawa sama Yagami kerjasama kayaknya masih belum cukup untuk mengalahkan Ayano Koji. Pas di ujian di Pulau Tak Berpenghuni dulu, Ayano Koji itu pernah menghadapi dua orang dewasa yang terbilang cukup kuat, yaitu Shiba Sensei sama Sukihiro ya. Dan pas itu Ayano Koji itu bisa mengimbangi mereka, bahkan bisa mengalahkan mereka kalau lebih serius sedikit ya. Tapi sayangnya pas itu Ayano Koji itu kelelahan dan staminanya itu nggak dalam keadaan yang bagus karena udah 2 minggu menjalani ujian di Pulau Tak Berpenghuni. Jadi kalau semisal ingin mengalahkan Ayano Koji itu butuh taktik yang harus menjebak Ayano Koji dan membuat Ayano Koji itu bersalah gitu di mata pihak sekolah. Dan jadi gimana menurut kalian kalau semisal Yagami sama Amazawa kerjasama, apakah bisa ngalahin Ayano Koji? Kalau menurutku enggak sih, mungkin yang ngalahin enggak, tapi membuat Ayano Koji serius mungkin bisa. Sejauh ini kan Ayano Koji itu belum benar-benar serius ya. Mungkin Amazawa sama si Yagami ini bisa membuat Ayano Koji serius dan mengeluarkan semua potensi si Ayano Koji ya. Dan buat yang nanya Nagumo kok enggak dimasukin, menurutku karena Nagumo itu bukan tipe petarung atau penggelut handal. Tapi kalau semisal kepintaran sama atletis si Nagumo sih oke ya, tapi dia tuh kayaknya enggak jago gelut si Nagumo ya. Dan ya itu aja video kali ini ya. Komen menurut kalian tentang pembahasan kali ini ya. Komen juga kalau ada info tambahan atau ada yang salah yang aku bahas tadi. Dan ya itu aja, see you next video, bye bye.